Siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langkerembong, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran ke-7 kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah dan sehat walafiat, serta tabah dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi sekarang ini, terlebih yang lagi tren itu penyakit COVID-19. Untuk itu, selalu ingat protokol kesehatan. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang bilangan berpangkat. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada video kali ini yaitu 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Yang kedua, menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat positif dan negatif. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Matematika sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan matematis menjadi bagian dalam sebuah keputusan karena hasilnya merupakan pasti. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ilmu pasti. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian merupakan dasar dari matematika. Dalam pengurangan perkalian, misalnya, ada yang disebut dengan bilangan berpangkat. Apa itu? Dan apa saja jenis bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun negatif. Untuk lebih jelas, berikut penjelasan lengkapnya. Bilangan berpangkat bentuk umumnya yaitu A dipangkatkan N. A sendiri itu disebut bilangan pokok dan N itu disebut bilangan pangkat. Arti dari A pangkat N itu A dikali A dikali A dikali A-nya itu sebanyak N kali. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ya. Ya, contohnya 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3, sama dengan 9. Kalau negatif 3 dipangkatkan 2, ini dalam kurung, berarti negatif 3 dikali negatif 3, sama dengan 9. Sekarang negatif 3 pangkat 2. Nah, kalau di sini yang dipangkatkan 2 itu 3-nya saja. Jadi negatif dalam kurung 3 kali 3. Jawabannya negatif 9. Contoh berikutnya, negatif 9 ditambah 6 dipangkatkan 3. Ini lihat di dalam kurung. Ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 9 tambah 6 itu berapa? Ya, betul, negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 3. Negatif 3 pangkatkan 3 itu berapa? Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jawabannya negatif 27. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat pemangkatan. Sifatnya ada berapa? Ada 3. Sifat perkalian,
Kalau perkalian, lihat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ada juga sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kemudian pangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contohnya. Untuk sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat yang dikalikan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini lihat, angkanya ini udah sama ya. Ini 5, ini 5. Berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi 5 pangkat 2 tambah 3. Jadi jawabannya 5 pangkat 5. Contoh berikutnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2. Ini artinya 2-nya pangkat 1, cuma 1 itu tidak ditulis ya. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 tambah 7 tambah 1. Berarti 2 pangkat 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi sifat berikutnya. Sifat pemangkatan untuk pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 8 dikurang 2. Karena pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi jawabannya 5 pangkat 6. Ya, contoh berikutnya. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2. Lihat di sini, ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Ya, berarti jawabannya 2 pangkat 12 dikurangi 4 ditambah 1. Sehingga jawabannya 2 pangkat 9. Sekarang untuk sifat pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. Berarti jawabannya pangkatnya tinggal dikalikan. A pangkat M dikali N. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti jawabannya adalah 4 pangkat 2 kali 3. Berarti jawabannya 4 pangkat 6. Ya, contoh lagi, 8 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini operasi pembagian. Ingat, tadi kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan. Ya, betul. Berarti tinggal 10 dikurangi 4. 10 kurangi 4 berapa? 6. Berarti jadi 8 pangkat 6. Dipangkatkan 3. Lihat, ingat pangkat dipangkatkan. Berarti pangkatnya digimanain? Tinggal dikalikan. Jadi jawabannya 8 pangkat 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? Ya, 18. Berarti jawabannya adalah 8 pangkat 18. Contoh nomor 2. Tentukan nilai M. Yang A. 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Lihat di sini, bilangan pokoknya sama nggak? Nggak ya, berbeda. Yang satu 8, yang satu 2. Berarti, kan tadi syaratnya itu bilangan pokok harus sama ya. Jadi yang 8 ini kita robah menjadi 2 pangkat 3.
Ya, 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 sama dengan 2N. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, terus ini ada pangkat dipangkatkan. Tadi sifatnya apa? Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi 2 pangkat 15. 3 kali 5 itu 15. 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N. Ini 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N. Ini udah sama bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya udah sama, artinya pangkatnya juga harus sama. Berarti jawabannya N sama dengan 15. Untuk lebih jelasnya lagi, kita cobain lagi ya contoh berikutnya. 81 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Lihat di sini, ada 81, ada 3. Ingat, 81 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, kita tulis 81 menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Ini pembagian. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat N. Nah, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Ini bilangan pokoknya udah sama, 3 sama 3. Berarti pangkatnya ya harus sama. Berarti berapa N-nya? N-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya. Bilangan manakah yang nilainya terbesar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Lihat di sini, ada 100, ada 75. Udah ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Biar gampang untuk menyelesaikan soal ini, kalian lihat pangkatnya dulu aja. Ini apa 100 sama 75? 100 sama 75 itu KPK-nya berapa ya? KPK dari 100 sama 75 itu 25. Berarti nanti ada hubungannya sama angka 25. Nah, lihat. 2 pangkat 100 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 25. Yang 2 pangkat 4 ini kita bisa rubah menjadi dalam kurung. 2 pangkat 4 dalam kurung 25. Karena sifat pangkat dipangkatkan itu dikali. Ya. Berarti 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Berarti 16 pangkat 25. Jadi 2 pangkat 100 ini bisa kita rubah menjadi 16 pangkat 25. Sekarang untuk 3 pangkat 75. Nah, 3 pangkat 75 itu sama dengan 3 pangkat 3 kali 25. Yang 3 pangkat 3-nya kita masukkan ke dalam kurung. Berarti 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 25. Nah, kita hitung 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu 27. Berarti 27 pangkat 25. Lihat di sini, 16 pangkat 25, yang ini 27 pangkat 25. Pangkatnya udah sama ya, 25 sama 25. Kita bandingkan 16 sama 27. 16 sama 27 besaran mana? Ya, lebih besar 27 kan? Nah, jadi karena 27 lebih besar dari 16, maka bilangan yang nilainya terbesar adalah 3 pangkat 75. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif. Tentunya, menghitung bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif itu sangat mudah ya. Tinggal kita hitung perkalian berulang sebanyak pangkatnya dari bilangan pokok yang ditanyakan. Selanjutnya adalah bagaimana jika kita bertemu dengan bilangan yang dipangkatkan bilangan bulat negatif? Gimana ya cara ngitungnya? Oke, perhatikan pola berikut ini. 2 pangkat 4 sama dengan 16.
2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat pola dari bilangan-bilangan ini. 16, 8, 4, dan 2. Kira-kira polanya seperti apakah? Yaps, polanya adalah dibagi 2. Dari 16 bisa menjadi 8 itu karena dibagi 2. Dari 8 bisa menjadi 4 itu pun karena dibagi 2. 4 menjadi 2 pun karena kita bagi 2. Dari sini kita bisa menghitung nilai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, dan seterusnya dengan cara membagi 2 dari hasil sebelumnya. 2 pangkat 0 berarti nilainya didapat dari 2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1. 2 pangkat negatif 1 berarti nilainya didapat dari 1 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/2. 2 pangkat negatif 2 berarti nilainya didapat dari 1/2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/4. Dan 2 pangkat negatif 3 berarti 1/4 dibagi 2 menjadi 1/8. Sekarang kita perhatikan penyebut-penyebutnya. 2 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1. Kemudian 4 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2. Dan 8 kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Sehingga dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Contoh, berapakah hasil dari 3 pangkat negatif 3? Oke, kita pakai sifat yang tadi. Jadikan pangkatnya menjadi positif, tapi dituliskan kebalikannya dalam bentuk pecahan. Sehingga 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini kita bisa tuliskan menjadi perkalian berulang dari 3 sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, dikalikan lagi 3 sama dengan 27. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/27. Kalau bilangan negatif yang dipangkatkan negatif juga gimana? Sama saja. Contohnya, berapakah hasil dari negatif 2 pangkat negatif 3? Nah, yang berubah menjadi positif itu hanya pangkatnya saja, sedangkan bilangan pokoknya tidak berubah tanda. Sehingga negatif 2 pangkat negatif 3 kita tuliskan menjadi 1/-2 pangkat 3. Nah, negatif 2 pangkat 3 kita tuliskan menjadi perkalian berulang dari negatif 2 sebanyak 3 kali, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita kalikan satu-satu. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Sehingga 1 dibagi negatif 8 hasilnya adalah negatif 1/8. Selesai. Mudah bukan cara menghitungnya? Oh ya, sebenarnya
ada satu sifat bilangan berpangkat lagi sih, yaitu setiap bilangan kecuali 0 dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti selalu 1. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat, sehingga siswa dan siswi memiliki pengalaman yang lebih baik mengenai bilangan berpangkat. Siswa dan siswi sekalian, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Harapan dari ibu, kalian bisa mengerjakan LKPD 7 bab 1 bilangan yang akan ibu share pada aplikasi